selamat datang di channel YouTube gue. Welcome back to another video. So, buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, nama gue Melisa. Gue tinggal di Jerman. Di tengah pandemi corona ini, gue mau share ke teman-teman semua gimana caranya bikin daging VG atau seitan. Bukan setan, tapi seitan. Mirip ya. Anyway, tadinya gue personal nggak mau bikin karena repot. Tapi kalau kalian lihat instastory gue waktu itu, suami gue tiba-tiba pesen Vital with gluten dan ukurannya itu 5 kilo, udah kayak mau ngasih makan sekampung. Dan kali ini gue mau coba bikin sebagai ayam. Penasaran kan? So, yeah, this is gonna be interesting. Untuk bahan-bahannya yang digunain ternyata cukup gampang. Gue cuman butuh Vital with gluten sama air aja, dan kita akan mix. So, yeah. Untuk menu hari ini gue akan bikin vegan chicken stir fry. Ini pertama kali gue bikin, by the way, so hopefully it works. Jadi ini adalah bahannya. Ini si Vital with gluten 1 cup. Udah gue masukin. Terus ini ada 1 cup air. Jadi 1:1 ya kalau misalnya mau bikin. Kalau misalnya kalian mau masukin garam juga boleh, tapi karena nanti gue mau bikin stir fry, jadi gue nggak bakalan masukin garam sekarang. And yeah, let's making this seitan. Sekarang gue bakalan campurin si air sama si glutennya. Terus diaduk sampai jadi kayak adonan gitu. Jadi ini harus kalian adon sekitar 3 sampai ya 3-4 menitan lah. Kalian bisa lihat kira-kira bentuknya kayak gini. Agak menjijikan gak sih? By the way, sebelum gue beli si gluten ini, gue beli kayak vegan beef yang udah jadi gitu. Bentar gue ambil. Ini. Jadi dia vegan beef slice. Bentuknya kering kayak gini. Dan cara bikinnya tuh kalian harus rendam dulu di dalam air kayak beberapa menit gitu, terus diperes. Abis itu baru kalian mau di stir fry, digoreng, atau di masukin ke stew. Dan gue coba gue coba di kare waktu itu. Dan dia tuh kayak sponge gitu loh. Rasanya obviously nggak kayak daging. Dan teksturnya juga menurut gue terlalu spongy. Jadi apa ya, kayak nggak enak gitu deh pas dimakan. Terus yang kedua gue coba pas gue bikin doner, and it was also failed karena lagi teksturnya itu menurut gue terlalu kenyal. Jadi kayak makan sponge, dan ya gue kurang suka. Akhirnya ini nggak gue pakai lagi. Mungkin gue bakalan coba di resep makanan lain, cuman kayaknya kalau untuk yang basah atau yang agak-agak moist gitu nggak cocok buat aneh. So ya, gue udah knead si glutennya tadi, bentuknya jadinya kayak gini gitu. Dan ini harus diistirahatin selama 1 jam. So, see you in 1 hour. So, sekarang gue bakalan potong si seitannya tadi. Jadi agak tipis gitu.
Mungkin ini gue potong kayak 4 bagian dulu. Dalamnya kayak gitu guys. So bakalan gue potong kecil-kecil lagi. Kayak gitu. Terus agak ditarik-tarik. Kayak gitu. Jadi kayak satu keping. See? Dan bakalan kita goreng. Kalau boleh jujur sih ini menurut gua nggak kayak ayam ya. Tapi nggak tahu deh. We'll see. Karena teksturnya aneh gitu. Maaf kalau misalnya suara gua agak sedikit balapan sama Hexos, karena Hexosnya agak sedikit berisik. So, sekarang gue bakalan masukin si seitan yang tadi udah kita goreng ke dalam mangkuk. Udah kita masukin ke dalam mangkuk. Dan sekarang bakalan kita rendam pakai air panas. Ini gunanya buat ngurangin minyak-minyak yang tadi di penggorengan. Jadi ini kayak dibasuh gitu loh. Cuman sebentar aja. Dan buat stir fry-nya gue ada daun bawang, ada cabai optional, dan gue bakalan pakai bawang putih sama jahe. Untuk sayurnya gue pakai simple aja, brokoli dan wortel yang udah gue potong. Niat banget gak sih? So ya, so sekarang kita bakalan saring si seitannya ini. Habis itu kita bakalan stir fry and we eat. Nah di sini gue udah siapin bahan-bahannya yang tadi, dan ini gue juga udah bikin sausnya. Nanti gue bakalan tulis resepnya di bawah. Dan gue pakai minyak kelapa untuk bikinnya. Pastiin apinya api besar ya, jadinya kita masaknya nggak begitu lama. Sekarang minyaknya udah panas, kita masukin si seitan yang tadi udah kita goreng. Di sini bakalan gue garamin sedikit aja. Terus kita masukin daun bawang sama cabenya. Masukin juga wortel dan brokoli. Sekarang kita tuang sausnya.
Oke, gue udah selesai makan. Kesimpulannya adalah untuk seitan itu sendiri, well, gue nggak bisa bilang kalau itu mirip sama daging ayam atau mirip sama daging sapi, karena to be honest nggak dua-duanya. Tapi gue suka dengan tekstur dan rasanya, jadi pas lo makan itu nggak monoton. So ya, menurut gue cukup sukses untuk percobaan yang pertama. Cuman untuk yang berikutnya gue bakalan potong lebih kecil. Overall rasanya enak, tapi lagi-lagi bukan, gue nggak bisa bilang itu sebagai pengganti ayam atau sebagai pengganti daging sapi. Definitely gue bakalan bikin lagi. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton videonya. Kalau misalnya kalian mau lihat resep yang lain, nanti gue akan taruh linknya di atas. Dan ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk give it a like. Dan kalau masih belum subscribe, subscribe sekarang di sini, I guess, atau di sini. Either way, pokoknya kalau kalian mau lihat resep-resep lain dan eksperimen gue, silahkan subscribe. Dan sampai ketemu di video gue yang selanjutnya. Bye!